Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Putri dari kelompok 1. Melalui video ini, saya dan teman-teman saya akan melakukan presentasi mengenai hakikat profesi kependidikan. Dan di sini saya sebagai materi pertama akan menjelaskan mengenai apa itu definisi profesi. Jadi, secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, atau bahasa Latin profegus, yang artinya mengakui adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian profesi yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Ada pendapat beberapa ahli mengenai apa itu profesi. Di sini ada Prakoso dan Tobing yang menyatakan bahwa profesi adalah sebutan atau jabatan di mana para penyandang istilah profesi tersebut memiliki pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pelatihan maupun pengalaman lainnya. Menurut Darmodiharjo dan Siddhartha, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok guna menghasilkan nafkah hidup dan membutuhkan keahlian khusus. Dan terakhir, menurut De George, profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Pendapat Darmodiharjo, Siddhartha, dan De George ini memiliki pendapat yang sama, di mana mereka menyimpulkan bahwa profesi itu merupakan pekerjaan yang harus memiliki keahlian khusus serta digunakan untuk menghasilkan nafkah hidup. Jadi bisa kita simpulkan bahwa profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang harus memiliki keahlian khusus di dalamnya. Dan untuk mendapatkan keahlian khusus ini harus melalui pelatihan intensif dan pengalaman khusus. Serta di dalamnya harus memiliki etika profesional dan juga digunakan sebagai nafkah hidup dan untuk melayani masyarakat. Jika kita kaitkan dengan konteks pendidikan, profesi kependidikan ini suatu kegiatan yang dilandasi oleh keahlian dan keterampilan tertentu untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran. Selanjutnya adalah hakikat profesi kependidikan. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa di dalam profesi kependidikan memiliki dua jenis, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pada umumnya keduanya ini sama, hanya saja tenaga kependidikan ini mencakup cakupannya lebih luas. Tenaga kependidikan ini bukan hanya mencakup tenaga pendidik, tetapi juga mencakup pustakawan, staf administrasi, staf sumber belajar, staf pusat sumber belajar, di mana memang profesi ini profesinya mengatur sistem pendidikan. Sedangkan yang kita tahu tenaga pendidik itu adalah guru, yang di mana guru itu melakukan interaksi secara langsung terhadap peserta didik. Jadi pada intinya, hakikat profesi kependidikan adalah esensi atau inti dari pekerjaan di bidang pendidikan, yaitu membantu proses belajar dan mengajar untuk mengembangkan potensi peserta didik, yang mencakup tanggung jawab pendidik, membimbing, melatih, dan memberi teladan dengan tujuan untuk membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Selain itu, profesi ini menekankan nilai-nilai seperti dedikasi, kesabaran, tanggung jawab, serta kemampuan berkomunikasi dan berempati. Nah, adapun ciri-ciri profesi kependidikan itu mencakup hal-hal yang kompleks yang di dalamnya harus memiliki etika dan kode etik. Yang pertama itu adalah melayani masyarakat. Profesi kependidikan melibatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam proses pendidikan. Selanjutnya ada keterampilan dan keahlian, harus memiliki keterampilan dan keahlian. Profesi kependidikan juga harus melibatkan pengabdian kepada masyarakat, harus memiliki kode etik untuk mengatur keanggotaan
tingkah laku, sikap, dan cara kerja. Selanjutnya ada kegiatan intelektual, membutuhkan kegiatan intelektual yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Profesi kependidikan juga memerlukan organisasi profesional yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan juga anak didik. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah dedikasi dan juga komitmen. Harus memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap profesinya, serta melakukan pengembangan diri secara terus-menerus. Oke, itu adalah definisi profesi dan juga apa itu hakikat profesi kependidikan. Selanjutnya, teman-teman saya akan membahas tentang syarat-syarat profesi dan juga tantangan dan harapan. Perkenalkan, nama saya Novena Iwan. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu syarat-syarat profesi. Persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu profesi menurut Dr. Irawan SPA dalam Dirjen Bagais Depak RI 2003 adalah yang pertama, pekerjaan penuh. Suatu profesi merupakan pekerjaan penuh dalam pengertian pekerjaan yang diperlukan oleh masyarakat atau perorangan. Tanpa pekerjaan tersebut, masyarakat akan merasa kesulitan. Profesi merupakan pekerjaan yang mencakup tugas, fungsi, kebutuhan, aspek, atau bidang tertentu dari anggota masyarakat secara keseluruhan. Profesi guru mencakup khusus aspek pendidikan dan pengajaran di sekolah. Selanjutnya yang kedua yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan profesi terdiri dari cabang ilmu utama dan cabang ilmu pembantu. Cabang ilmu utama adalah cabang ilmu yang menentukan esensi suatu profesi. Contoh profesi guru, cabang ilmu utamanya adalah ilmu pendidikan dan cabang ilmu pembantunya adalah ilmu psikologi. Dengan menggunakan teori ilmu pengetahuan, profesional dapat menjelaskan apa yang sedang dihadapi dan apa yang akan terjadi jika tidak dilakukan intervensi. Teori ilmu pengetahuan juga mengarahkan profesional dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan profesi. Yang ketiga yaitu aplikasi ilmu pengetahuan. Profesi merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk mengerjakan, menyelesaikan, atau membuat sesuatu. Kaitannya dengan profesi guru tidak hanya ilmu pengetahuan yang harus dikuasai, tetapi juga pola penerapan ilmu pengetahuan tersebut sehingga guru dituntut untuk menguasai keterampilan mengajar. Yang keempat yaitu lembaga pendidikan profesi. Ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk guru untuk melaksanakan profesinya harus dipelajari dari lembaga pendidikan tinggi yang khusus mengajarkan, menerapkan, dan meneliti serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keguruan. Selanjutnya yaitu perilaku profesi. Perilaku profesional adalah perilaku yang memenuhi persyaratan tertentu, bukan perilaku pribadi yang dipengaruhi oleh sifat-sifat atau kebiasaan pribadi. Perilaku profesional merupakan perilaku yang harus dilaksanakan oleh profesional ketika melakukan profesinya. Selanjutnya standar profesi. Standar profesi dan norma-norma serta prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman agar output kuantitas dan kualitas pelaksanaan profesi tinggi sehingga kebutuhan orang dan masyarakat ketika diperlukan dapat dipenuhi. Yang terakhir yaitu kode etik. Suatu profesi dilaksanakan oleh profesional dengan menggunakan perilaku yang memenuhi norma-norma etik profesi. Kode etik adalah sekumpulan norma-norma yang merupakan pedoman perilaku profesional dalam melaksanakan profesi. Selanjutnya saya akan membahas syarat-syarat profesi kependidikan dapat dibagi menjadi beberapa kriteria utama. Yang pertama, kompetensi pedagogi. Kemampuan untuk merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar yang efektif. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Sifat-sifat seperti kesabaran, ketegasan, dan kemampuan menghadapi tekanan
Yang ketiga yaitu kompetensi sosial, kemampuan berinteraksi dengan siswa, orang tua, dan rekan sejawat. Yang keempat yaitu kompetensi profesional, pendidikan formal yang memadai seperti S1 sampai D4 dan sertifikat pendidik yang sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kelima yaitu kode etik, mengikuti standar moral dan etika dalam menjalankan tugas sebagai guru serta menghargai privasi siswa dan menjaga integritas. Yang keenam yaitu kegiatan intelektual tinggi, membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam bidang pendidikan. Yang ketujuh, organisasi profesional, bergabung dengan organisasi guru yang kuat untuk meningkatkan standar pelayanan dan kesejahteraan. Dan yang terakhir yaitu kemajuan dan kemandirian, memberikan kesempatan untuk spesialisasi dan kemandirian dalam karir. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan persilakan pemateri ketiga untuk membacakan atau menjelaskan materinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materinya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Widiawati dari kelas D kelompok 1. Nah, saya akan menjelaskan tentang tantangan dan harapan dalam hakikat profesi kependidikan. Nah, yang pertama adalah tantangan. Dalam tantangan itu ada kualitas pendidikan. Banyak pendidik yang tidak terlatih atau kurang terlatih, yang berdampak pada kualitas pengajaran. Hal ini sering disebabkan oleh fasilitas pendidikan yang rendah dan remunerasi yang tidak memadai, sehingga menciptakan pragmatis di kalangan pendidik. Yang selanjutnya adalah regulasi dan kebijakan. Dinamika kebijakan pendidikan yang terus berubah memerlukan adaptasi yang cepat dari para pendidik. Nah, ini termasuk penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan zaman, terutama di era digitalisasi. Ketiga adalah kualitas lembaga pendidikan. Meskipun jumlah lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK meningkat, banyak yang tidak diimbangi dengan pengendalian mutu yang berpotensi menghasilkan lulusan yang kompetensi rendah. Nah, yang selanjutnya adalah harapan. Nomor 1 itu profesionalisasi pendidik. Nah, ada upaya untuk meningkatkan profesionalisme pendidik melalui pelatihan dan program sertifikasi yang diharapkan dapat menghasilkan pendidik yang lebih berkualitas dan terhormat. Selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan. Dalam harapan ini, program tunjangan dan insentif dapat diharapkan menarik lebih banyak lulusan untuk memilih profesi sebagai pendidik, meningkatkan minat dan kualitas calon guru. Selanjutnya, atau yang terakhir adalah peran strategis pendidikan dalam harapan hakikat profesional kependidikan. Nah, pendidikan ini diharapkan menjadi pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat global dengan pendidik yang berperan sebagai agen perubahan. Nah, kesimpulannya, hakikat profesi kependidikan merupakan aspek penting dalam memahami peran dan tanggung jawab pendidik dalam sistem pendidikan. Profesi didefinisikan sebagai pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, pelatihan insentif, dan etika profesional, sedangkan kependidikan adalah istilah yang merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan, baik itu proses, metode, teori maupun sistem yang diterapkan dalam dunia pendidikan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa profesi kependidikan adalah suatu tenaga kerja yang memiliki peran penting dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dalam mekanisme kerjanya dipengaruhi oleh kode etik. Adapun ciri-ciri profesi kependidikan adalah melayani masyarakat, memiliki keterampilan pengabdian khusus,
memiliki kode etik, membutuhkan kegiatan intelektual, adanya organisasi profesional, serta memiliki dedikasi dan komitmen. Sedangkan syarat-syarat profesi kependidikan dibagi menjadi beberapa kriteria, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, kode etik, kegiatan intelektual yang tinggi, organisasi profesional, dan kemajuan mandiri. Salah satu tantangan dan harapan profesi kependidikan di era ini adalah kualitas pendidikan yang merupakan tantangan dan harapannya adalah profesionalisasi pendidik. Terima kasih.